Kita lanjut ke materi statistika ya, masih materi statistika. Di sini kita akan menentukan nilai dari simpangan baku data tunggal ya. Di sini diberikan data tunggal 7, 4, 6, 8, 2 dan 3 ya. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali rumus simpangan baku ya. Simpangan baku itu sama dengan S akar sigma XI dikurang X bar kuadrat ya dibagi N atau banyak datanya. Nah, berarti di sini yang harus kita lakukan adalah mencari X barnya dulu ya. X bar di sini adalah nilai rata-rata ya. Nah, untuk nilai rata-ratanya kita tinggal menjumlahkan semua datanya ya. Di sini 7 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 tambah 3 dibagi N banyak datanya. Banyak datanya di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ya, tinggal kita hitung nih. Ya, kita lihat di sini 4 tambah 6 10, 8 tambah 2 10 juga, 7 tambah 3 10 ya. Jadi totalnya di sini adalah 30. 30 bagi 6 5. Jadi rata-ratanya adalah 5. Kemudian kita cari selisihnya dengan XI ya. Jadi di sini kita cari sigma XI dikurang X bar kuadrat ya. Jadi kita tinggal mencari selisih semua data di sini dengan X barnya ya. Jadi pertama 7 berarti 7 kurang 5 kuadrat. Kemudian 4 kurang 5 kuadrat. Berikutnya 6 kurang 5 kuadrat. 8 kurang 5 kuadrat. 2 kurang 5 kuadrat. Dan terakhir 3 dikurang 5 kuadrat ya. Hasilnya 7 kurang 5 2 kuadrat 4. Kita mau ditulis dulu boleh ya, 2 kuadrat 4 kurang 5 min 1 ya. 6 kurang 5 1. 8 kurang 5 3. 2 kurang 5 min 3. 3 kurang 5 min 2 ya. Semuanya dikuadratkan ya. 2 kuadrat 4 min 1 kuadrat 1 kuadrat 1 3 kuadrat 9 min 3 kuadrat juga 9 min 2 kuadrat 4 ya. Kita hitung jumlahnya. Ini 1 tambah 9 10, 1 tambah 9 10, 4 tambah 4 8, berarti 28 ya. Sekarang kita tinggal menghitung simpangan bakunya ya. Kita masukkan rumusnya tadi, sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N ya, berarti akar 28 totalnya tadi ya dibagi N. N nya tadi banyak datanya itu ada 6 ya. Jadi akar 28 per 6 ya. Ini bisa kita sederhanakan. 28 dibagi 28 bagi 2 14 ya. Kemudian 6 bagi 2 3. Jadi akar 14 per 3. Boleh kita tulis akar 14 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Sehingga kita peroleh 1/3 nih ya. Akar 3 kali akar 3 3. Jadinya 1/3 akar 14 ya. Inilah simpangan bakunya. Nah, kemudian di sini diminta mencari nilai kuartil tengah dan kuartil atas ya. Datanya data tunggal masih ya. Nah, di sini kalau ingin mencari nilai kuartil ya, berarti kita harus mengurutkan datanya dulu dari terkecil sampai terbesar ya. Kita perhatikan di sini, kita urutkan dulu datanya ya. Jadi kita urutkan datanya ya. Nah, untuk mengurutkan ini yang sudah kita tulis boleh kita kasih tanda ya, biar tidak ada yang ketinggalan ya. Kita lihat di sini yang terkecil 2 ya, kita tulis 2, kemudian 3, kemudian 4, 5, kemudian 6, kemudian 7,
kemudian 8 ya. Datanya ada 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya, sudah lengkap ya. Nah, kuartil tengah ini sama dengan Q2 ya. Q2 itu sama dengan median. Posisinya ada di tengah-tengah ya. Jadi datanya dibagi menjadi 2, posisi Q2 itu persis ada di tengah. Nah, karena ini datanya ganjil ya, ada 7, berarti untuk mencari Q2-nya adalah 7 ditambah 1 bagi 2 ya. 7 tambah 1 8, 8 bagi 2 4. Berarti Q2-nya terletak pada data keempat ya. Kita hitung 1, ini X1, ini X2, X3, X4, X5, X6, X7. Jadi ini berdasarkan urutan datanya. Ya, jadi sekali lagi tadi Q2 ini terletak pada data ke ya, data ke N ditambah 1 bagi 2. Jadi data ke 7 ditambah 1 bagi 2. Berarti X 8 bagi 2 berarti X4. Nah, kita lihat X4 yang mana? Ini X4 ya, nilainya adalah 5. Jadi X4-nya 5. Jadi untuk Q2 atau kuartil tengah itu adalah 5. Nah, sekarang untuk kuartil atas ini sama dengan Q3 ya. Kuartil atas itu Q3. Dia posisinya ada di tengah-tengah data ya, dari yang setelah Q2 sampai data tertinggi. Nah, perhatikan di sini karena datanya hanya 3 ya, X5, X6, X7. Nah, posisi yang di tengah adalah X6. Jadi ini adalah Q3-nya. Q3-nya berarti adalah 7. Ya, jadi perhatikan untuk nilai kuartil tengahnya 5, kuartil atasnya 7. Kemudian di sini dimensi 3. Nah, untuk dimensi 3 perhatikan di sini diketahui kubus PQRS TUPW panjang rusuknya 6 cm. Ya, di sini A adalah titik di tengah-tengah garis QS. Diminta menentukan jarak antara titik A dan titik T. Nah, jadi untuk kubus kalau ada soal dimensi 3 kita wajib menggambar ya. Nah, jadi di sini kita bisa gambar sketsa dari kubus. Nah, di sini kubusnya adalah kubus P, Q, R, S, T, U, P, W. Ya, sesuai urutannya ya. Panjang rusuknya 6. Di sini diketahui A adalah titik di tengah-tengah garis QS. Ini garis QS. Dia posisinya di tengah. Ya. Jadi ini adalah titik A. Kemudian yang diminta adalah jarak antara titik A dan titik T. Nah, ingat kalau kita diminta mencari jarak antara dua buah titik, maka kita tinggal menghubungkan kedua buah titik tersebut. Jadi kita tinggal hubungkan nih titik T dan titik A. Ya. Nah, ya. Dia bertemu. Nah, ini membentuk sebuah segitiga ya kalau kita hubungkan. Di sini kan T dan A. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan P, dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kalau kita copot, ini segitiganya. Ya, di sini T, di sini A, di sini P. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk panjang sisi-sisi segitiga ini, ya kita lihat untuk TP di sini adalah rusuk kubus. Rusuk kubus tadi rusuknya adalah 6. Di sini 6. Kemudian untuk PA, PA di sini adalah setengah dari PR. Nah, sedangkan kita ketahui PR di sini adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu sama dengan rusuk akar 2. Karena rusuknya 6 berarti di sini PR-nya adalah 6 akar 2. Nah, kemudian tinggal kita hitung setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Jadi panjang PA-nya adalah 3 akar 2. Nah, jadi kita bisa menghitung panjang TA-nya karena di sini siku-siku di P. Jadi untuk panjang TA ini sama dengan TP kuadrat
ditambah PA kuadrat ya, kita akarkan. TP kuadrat, TP-nya 6 berarti 6 kuadrat, PA-nya 3 akar 2 kuadrat ya, kita hitung 6 kuadrat tuh 36, 3 akar 2 ini 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18 ya. Tinggal kita hitung 36 ditambah 18 itu hasilnya sama dengan 54 ya, akar 54. Nah kalau kita sederhanakan akar 54 ini sama dengan 9 kali 6 ya, 9 kali 6, akar 9 itu 3 berarti 3 akar 6. Jadi panjang atau jarak antara titik A ke titik T itu sama dengan panjang TA, itu panjangnya adalah 3 akar 6 cm. Nah, kemudian di sini masih dimensi 3 ya. Di sini ada sebuah balok sama balok PQ RSTU PW. Nah, kita gambar dulu baloknya. Kalau balok di sini berarti sisinya tidak sama semua ya. Ya, kita sketsa saja nih untuk baloknya. Nah, kalau kalian punya penggaris bisa gunakan penggarisnya ya. Nah, kita tulis nama baloknya PQ RS TU PW. Nah, di sini yang diketahui panjang PQ-nya 6, QR-nya 5, kemudian RP-nya 4. Nah, diminta mencari jarak titik Q, ini Q-nya ya, ke garis TW. Nah, ini ke garis TW ya. Nah, untuk mencari jarak titik ke garis ya, ini jarak titik ke garis, maka kita akan menghubungkan titik tersebut ke garisnya tadi, di mana yang kita ambil adalah jarak yang terdekat ya. Kita perhatikan di sini Q, ini garis TW. Kalau kita hubungkan jarak terdekat antara titik Q dan garis TW adalah di sini ya, kalau kita hubungkan ya. Nah, mohon maaf nih, ini ya garisnya ya. Nah, jadi jarak titik Q ke garis TW itu sama dengan panjang garis TQ ya. Karena TQ di sini adalah garis yang menghubungkan dari Q ke TW, di mana di sini adalah jarak yang terdekat ya. Nah, tinggal kita hitung panjang TQ ya. Kalau di sini kita lihat, kalau kita copot segitiga ya, di sini membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, siku-sikunya di P ya, di sini T, di sini Q ya. Kita perhatikan untuk PQ di sini 6, TP di sini tingginya sama dengan PR 4, maka panjang TQ-nya bisa kita hitung pakai Pitagoras, itu sama dengan TP kuadrat ditambah PQ kuadrat ya. TP kuadratnya 4 berarti 4 kuadrat, PQ-nya 6 kuadrat, 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36 ya. Kalau kita jumlahkan 16 ditambah 36 tuh hasilnya adalah 52. Jadi akar 52. Kalau disederhanakan akar 52 ini bisa dibagi 4 ya, bisa dibagi 4 berarti 4 kali 13. Nah, akar 4 itu adalah 2, berarti 2 akar 13. 2 akar 13 cm. Ini adalah jarak titik Q ke garis TW. Nah, sekarang kita masuk materi kaidah pencacahan ya. Di sini ada soal terkait aturan perkalian ya. Nah, perhatikan soalnya. Bambang Bayu Saptaji di sini memiliki 5 kemeja dan 4 celana ya. Nah, saat bepergian Bambang akan memakai salah satu pasangan kemeja dan celana yang dimilikinya.
berapa jumlah pilihan pasangan kemeja dan celana yang dapat dipakai Bambang ya. Perhatikan di sini ini menggunakan aturan perkalian, sangat mudah sekali ya. Jadi untuk hasilnya di sini tinggal mengali jumlah kemejanya dan celana. Berarti 5 dikali 4. Hasilnya adalah 20. Jadi ada 20 pasang ya. 20 pasang pilihan pasangan kemeja dan celana yang bisa dipilih oleh Bambang ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini soal terkait, perhatikan di sini ya. Di sini ada pemilihan struktur kelas ya. Ada ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, ingat kalau misalkan ada jabatan seperti ini berarti aturan permutasi ya, karena dia memperhatikan urutan. Kita lihat untuk N-nya di sini jumlah siswanya ada 10, ini sebagai N-nya ya. Kemudian untuk R-nya kita lihat jabatannya ada ketua, sekretaris dan bendahara, berarti ada 3. Berarti ini adalah permutasi 10P3 ya. Permutasi 3 unsur dari 10 unsur ya. Rumusnya 10. Mungkin Ibu tuliskan dulu rumus permutasi NPR sama dengan N faktorial ya. N dikurang R faktorial. Jadi di sini 10 faktorial 10 kurang 3 faktorial ya. 10 faktorial 10 kurang 3 tuh 7 faktorial. Ini kalau kita uraikan 10 9 8 7 faktorial ya. Yang di bawah juga 7 faktorial. Ini bisa kita coret sehingga jumlahnya kita kali 9 kali 8 72 kali 10 berarti 720 ya. Jadi ada 720 kemungkinan pengurus keras yang terbentuk ya. Kemudian lanjut lagi di sini ada pemilihan siswa juga ya. Ada 5 orang siswa di sini, dipilih 3 orang siswa untuk mengikuti seminar. Nah, perhatikan di sini tidak memperhatikan urutan ya, karena di sini hanya memilih 3 orang dari 5 orang. Berarti di sini adalah kasus kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Kita lihat untuk N-nya. N-nya di sini nilai yang terbesar ya, antara 5 dan 3, tentunya N-nya adalah 5, R-nya 3 ya. Berarti di sini kombinasi 3 unsur dan 5 unsur ya. Rumus kombinasi NCR N faktorial R faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial ya. Ini rumus kombinasi. Berarti 5C3 5 faktorial 3 faktorial 5 kurang 3 faktorial ya. Kita hitung hasilnya 5 faktorial 3 faktorial 5 kurang 3 2 faktorial. 5 faktorial kita uraikan 5 4 3 ya, karena bawahnya ada 3 faktorial 2 faktorial 2 kali 1. Nah, ini bisa kita coret 3 faktorialnya. 4 bagi 2 ini dapat 2 ya. Sisanya 5 kali 2 dibagi 1, hasilnya adalah 10. Jadi ada 10 cara pemilihan ya. Nah, kemudian di sini ada soal terkait permutasi beberapa unsur yang sama ya. Di sini diminta mencari banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata vaksinasi ya. Nah, jadi banyak caranya, kita tinggal lihat di sini ya. Jumlah hurufnya di sini ada berapa? Coba kalian perhatikan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi di sini 9 faktorial dibagi, lihat huruf yang sama apa saja ya. Yang sama di sini A-nya ada 2. Kemudian huruf S juga ada 2 ya. Kemudian huruf I vaksinasi, I-nya juga ada 2 ya. Ada lagi yang sama? Tidak ada ya. Hanya A, S dan I ya. Nah, untuk unsur yang sama kita letakkan di bawah. Jadi 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial ya. 9 faktorial kita uraikan 9
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 faktorial kita uraikan 21, 21, 21 ya. Ini 2 kali 2 kali 2 8 ya, bisa dicoret dengan 8 ya. Nah, tinggal kita hitung atasnya itu adalah 9 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 4 tadi ya, kali 3, kemudian kali 2 kali 1 ya. Jumlahnya adalah 45.360 ya. Jadi ada 45.360 kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata vaksinasi.